ke rotasi ke SLB Negeri Subang tahun 2012 dengan situasi kondisi yang berbeda dengan seorang saya awal. Tapi walaupun demikian saya ingin mencoba membuat terobosan-terobosan bagaimana SLB ini bisa diakui masyarakat dan masyarakat percaya kepada SLB. Maka itu saya mencoba terobosan-terobosan kerjasama dengan berbagai macam stakeholder. Ya. Alhamdulillah sekarang hasilnya sudah bisa terlihat. Kita sudah bisa kerjasama dengan beberapa instansi ataupun perusahaan, termasuk dengan dunia usaha, salon, ya, menjahit, di rumah makan dan lainnya itu sudah terlaksana. Bahkan untuk seni kita sudah dapat dipercaya oleh masyarakat baik di tingkat daerah ataupun tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Jadi kita berharap SLB ini orang akan berbondong-bondong masuk SLB karena SLB sekarang sudah masyarakat, bahkan lulusan SLB sekarang anak sudah bisa langsung diakui perusahaan di industri langsung bekerja. Ya, sekarang dengan masa kepemimpinan kepala sekolah yang sekarang, kita bisa banyak publis kegiatan-kegiatan sekolah, kemudian melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa instansi di luar seperti sekolah umum, SMK, kemudian beberapa perusahaan-perusahaan yang sangat membutuhkan peran serta anak-anak untuk terlibat dalam usaha mereka. Selaras dengan visi dan misi perusahaan, PT Suwayi tidak hanya memperkerjakan SDM yang terlahir dengan fisik normal. Penyandang kebutuhan khusus atau disfabel pun dipercaya di beberapa departemen perusahaan ini. Dari data terakhir yang didapat, ada 51 orang karyawan disfabel yang diperkerjakan. Sebelum ditempatkan di beberapa departemen, SDM berkebutuhan khusus ini melalui beberapa serangkaian training yang dipersiapkan perusahaan. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, kami telah memberikan hak ke penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan mendapatkan pekerjaan. Saat sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Subang, Bupati Subang Imas Aryum Ningsi menyampaikan 17 perusahaan di Subang telah memperkerjakan para penyandang disabilitas. Kualitas para pekerja disabilitas tidak kalah dengan manusia biasanya, bahkan cenderung lebih serius dan menekuni pekerjaannya secara baik. Perusahaan diharapkan memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk dapat bekerja sesuai keahlian yang dimiliki. Alasan kita untuk dibuat perda, apa makna dari undang-undang tanpa diikuti dengan perda, kan begitu. Alhamdulillah perdanya belum selesai, di Subang sudah melaksanakan, ini kan luar biasa. Anggota Komisi 8 DPR Maman Imanul Haq menyampaikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memerintahkan 23 kementerian untuk bersinergi dalam memberikan hak yang sama terhadap kaum difabel. Maman menyampaikan dukungan terhadap penyandang disabilitas terus dilakukan dengan melakukan pengawasan. Untuk itu dirinya meminta pemerintah, swasta dan masyarakat bersama-sama mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam hal pekerjaan. Saya rasa sinergitas masyarakat agar kaum disabilitas ini memiliki hak yang sama sebagai warga negara, mempunyai rasa aman, mempunyai hak untuk hidup dan juga memulai penghidupan, ini yang perlu diperkuat, sinergitas antar pemerintah, antar swasta, lewat perusahaan, dan juga tentu kawan-kawan pejuang disabilitas seperti Pak Yadi dan kawan-kawan. Para penyandang disabilitas khususnya yang berada di Kabupaten Subang kini dapat bernafas lega. Mereka yang sebelumnya hanya dipandang sebelah mata oleh masyarakat, kini dapat menunjukkan kemampuannya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, mereka kini mendapatkan kesempatan untuk bekerja di perusahaan. Untuk mendukung program pemerintah ini, SLB Negeri Subang melakukan kerjasama dengan SMK Negeri 2 Subang untuk melatih siswanya yang merupakan kaum disabilitas, sehingga mempunyai keterampilan dan keahlian khusus. Setelah mempunyai keahlian, diharapkan lulusan dari SLB Negeri Subang ini dapat mempunyai usaha sendiri atau bekerja di perusahaan. Kedatangan Presiden Direktur Nederland Leprosi Relief NLR beserta tim ke SLB Negeri Subang ini langsung disambut dengan kesenian Galura khas Jawa Barat. Uniknya, kesenian Galura ini dilakukan oleh para siswa SLB yang merupakan kaum disabilitas. Kunjungan NLR ke SLB Subang ini untuk melihat pendidikan anak-anak disabilitas di Indonesia. Dipilihnya SLB Negeri Subang oleh NLR ini karena SLB Negeri Subang merupakan salah satu SLB terbaik di Indonesia.
NLR sebagai LSM internasional yang bergerak di bidang pemberdayaan penderita kusta serta disabilitas ini sangat peduli terhadap kaum disabilitas di Indonesia. Menurut PLT Bupati Subang, Ating Rusnatim, pihaknya bersama DPRD Subang sedang menggodok perda tentang disabilitas ini. Diharapkan setelah perda jadi para kaum disabilitas khususnya yang berada di Kabupaten Subang menjadi lebih terperhatikan. Dalam kunjungannya ini, NLR juga melakukan diskusi bersama para akademisi untuk membahas tentang disabilitas. Diharapkan dengan adanya kunjungan NLR ini, SLB Negeri Subang dapat terangkat hingga tingkat internasional serta NLR dapat mendorong kebijakan pemerintah untuk lebih peduli terhadap kaum disabilitas. Insya Allah menurut Ketua DPRD, perdanya sudah akan dibahas di internal DPRD. Mudah-mudahan segera menjadi keputusan. NLR is an international organization based in Amsterdam, Netherlands. It is our aim to work towards a world with zero leprosy and zero disability and zero discrimination because of stigma. We have a long partnership already for 42 years with Indonesia Ministry of Health, working together to bring leprosy to zero in Indonesia and also to bring disability towards disability inclusive development in Indonesia, in West Java, in Subang District. Pemda Subang saat ini juga akan menyiapkan perda tentang difabel serta menata Subang yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Ini akan bekerjasama dengan beberapa perusahaan. Ini sudah terjadi seperti perusahaan Rekuang, Suai, mereka mempekerjakan yang sebagai penyandang disabilitas. Salah satu bentuk yang termasuk tentu saja juga nanti hibahnya kita akan juga siapa yang penting sesuai dengan regulasi aturan-aturan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Nurani, Asisten Tata Pemerintah dan Kesra Setda Kabupaten Subang, yang sebelumnya kebetulan menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, yang salah satu tupoksinya adalah tentang pengaturan tenaga kerja. Nah, kaitan dengan tenaga kerja, tidak hanya tenaga kerja secara umum, tetapi termasuk tenaga kerja disabilitas yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, bahwa tenaga kerja memerlukan perhatian secara khusus dan harus dilaksanakan undang-undang tersebut, yaitu sebanyak 1% bisa tersalurkan ke perusahaan-perusahaan Subang. Nah, dalam hal ini saya memberikan apresiasi kepada Kepala Sekolah SLB Subang, Pak Dadi Haryadi, yang telah mengaktualisasikan dan merealisasikan tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini. Oleh itu, kami lagi mengapresiasikan kepada Pak Dadi berkaitan dengan penyaluran tenaga kerja disabilitas. Bahkan sampai saat ini banyak perusahaan yang meminta lulusan LSB Kabupaten Subang untuk disalurkan. Saya Rofian Sonegar, orang tua Rizky Nurfalah, siswa SLB Negeri Subang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Yadi Haryadi SPD yang telah memperjuangkan nasib anak-anak kami, yaitu anak-anak penyandang disabilitas, khususnya di SLB Negeri Subang, umumnya di Kabupaten Subang, yang mana beliau sudah memperjuangkan nasib anak-anak disabilitas, sehingga anak-anak disabilitas di Kabupaten Subang umumnya dan khususnya adalah siswa SLB Negeri Subang sudah bisa menerima manfaat hasil daripada perjuangan Bapak Yadi Haryadi SPD, bisa bekerja yaitu di dunia industri dan di dunia usaha. Hal ini tentunya adalah merupakan sebuah kelebihan dan menjadikan prestasi dari Bapak Yadi Haryadi SPD.